Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalina. Nomor induk mahasiswa saya 2001030074. Saya berasal dari kelas Ilmu Komunikasi 2D, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul permasalahan korupsi dana bansos di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas evaluasi kegiatan terstruktur 2 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Rizal Fahmi, PA MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi. Secara umum, korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah corruption. Dari bahasa Latin tersebut kemudian muncullah istilah seperti corruption, korup dari bahasa Inggris, dan koruptif or korupti dari bahasa Belanda. Nah, untuk korupsi ini pada dasarnya merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku yang diistilahkan dengan intensi. Definisi secara umum, korupsi juga bisa dapat dilihat secara jelas dan dalam di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi kemudian dirumuskan dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut itulah yang menerangkan secara rinci mengenai perbuatan, tindakan, kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Korupsi hanya bisa dikenakan di dalam konteks organisasi, perusahaan, pemerintah, partai politik, persatuan olahraga, dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk masyarakat umum, karena mengambil sesuatu yang bukan haknya dalam masyarakat itu biasa disebut pencurian, pencopetan, atau yang lebih buruk yaitu perampokan, bukan korupsi. Apakah korupsi merupakan ancaman di masa pandemi ini? Di masa pandemi seperti ini memungkinkan celah bagi koruptor untuk melancarkan aksinya. Bagaimana tidak? Karena di masa yang sangat sulit seperti ini, yang dimana ekonomi suatu negara semakin menurun dan memunculkan pengangguran di mana-mana, membuat pemerintah mengharuskan memberikan bantuan dana sosial kepada masyarakat. Tetapi ada saja oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kesempatan tersebut hanya untuk kepentingan pribadinya. Kasus tersebut menjadi sebuah fakta dan bukti bahwa korupsi terutama pada saat pandemi ini akan menjadi sebuah ancaman besar. Bukan hanya dalam hal tersebut saja, korupsi pada masa pandemi juga bisa terjadi pada sektor kesehatan. Karena pada saat pandemi, perputaran uang pada sektor kesehatan menjadi sangatlah besar. Apalagi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran yang nilainya sangat besar, yaitu senilai 29,94 triliun untuk rumah sakit. Itu menjadi salah satu celah lagi untuk para oknum pejabat melakukan tipikor. Jika kita melihat pada sila kedua dalam Pancasila, perilaku korupsi sangatlah tidak beradab. Maka dari itu, atas dasar sila kedua, sudah seharusnya korupsi sangat dihindari oleh siapapun yang menjadi warga negara Indonesia. Korupsi baik secara formil maupun material telah banyak merusak aspek-aspek kehidupan bangsa. Pemerintah adalah aspek yang sangat penting dalam penanganan korupsi, karena pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus membuat koruptor jerak dan membuat pelaku lain enggan melakukan hal tersebut.
Maka dari itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Potensi korupsi dana bansos di satu sisi tentu menjadi perhatian. Pemerintahan pusat, terutama Presiden, KPK, dan Polri, kemudian para pihak yang telah diberi mandat untuk menyalurkan dana bansos secara prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Saat penyaluran bansos juga menjadi masalah yang paling krusial dan cukup banyak mendapat perhatian publik, ialah terkait dengan data. Karena tidak semua daerah siap dengan data yang diminta pemerintah pusat. Karena hal itu, program bansos yang disalurkan sedikit banyak membuat masyarakat kecewa karena tidak mendapat bantuan. Hubungan antara nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dengan tindakan korupsi. Pada dasarnya Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang diangkat dari adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian, Pancasila juga bisa dijadikan sebagai pedoman tingkah laku atau pedoman hidup yang berasal dari karya, rasa, gagasan, cipta, dan pemikiran masyarakat Indonesia. Jika kita hubungkan antara Pancasila dan tindakan korupsi ini, tentu saja korupsi merupakan perbuatan yang tidak berasal dari nilai-nilai Pancasila. Nah, maka dari itu, kita perlu yang namanya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat ditempuh dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, khususnya nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan sebagai suatu kesatuan yang saling berdampingan dan saling melengkapi. Karena jika setiap orang benar-benar memahami dan merenungkan makna yang terkandung dalam nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka sangat sanggup untuk menyadarkan masyarakat bahwa korupsi tidak layak untuk dilakukan.